Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kayaknya nggak enak kalau hitam putih. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadil Artian, saya mahasiswa kelas A Bahasa Inggris PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, misalnya pertama yang terjadi pada perjalanan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan masa kolonial. Seperti yang kita tahu, masa kolonial itu masa kita sempat dijajah dan disebut masa kolonial. Nah, pada masa kolonial itu pada tahun 1607 didirikan sekolah pertama kali oleh VOC di Ambon. Pembelajarannya itu hanya sederhana, sebatas membaca, menulis, dan sembahyang gitu. Nah, jadi itulah sekolah pertama pada masa kolonial atau penjajahan Belanda. Kemudian pada masa ini itu masih terpaku terhadap ideologi Belanda. Ya wajar saja karena masih dijajah oleh Belanda negara kita. Nah, jadi terlaksana dengan masa kolonial. Dan peserta didik pada umumnya kebanyakan adalah orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Nah, tapi meski begitu, terdapat beberapa kalangan bangsa Indonesia yang sudah ikut sekolah pada sekolah itu, meskipun hanya kalangan-kalangan yang tertentu saja. Dokumentasi foto-foto masa kolonial ya saat di pendidikan masa kolonial, seperti yang kita lihat di situ masih banyak orang-orang Belanda berkulit putih yang bersekolah di Indonesia seperti itu. Jadi warga pribumi masih belum diberikan pendidikan secara luas. Nah, kemudian pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia itu telah melaksanakan berbagai kurikulum dari awal kemerdekaannya. Nah, hal ini dilakukan karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin berkembang seperti itu. Nah, yang pertama yakni ada kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Nah, kemudian ada kurikulum 1947 yang pertama pasca kemerdekaan. Nah, kurikulum 1947 ini adalah disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1947. Nah, dalam kurikulum ini terlihat jelas arah pendidikan Indonesia yang pastinya itu mengubah dari yang tadinya terorientasi ke kebangsaan Belanda. Nah, sekarang itu menuju pendidikan yang berorientasi pada kebangsaan Indonesia gitu, pada jati diri kita sendiri. Nah, jadi kemudian kurikulum ini menekankan pada peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan, nasionalisme setelah dijajah oleh Belanda seperti itu. Jadi mulai dikenalkan konsep-konsep nasionalisme supaya lebih mencintai negara kita sendiri. Nah, kemudian pada 1952, kurikulum 1947 digantikan oleh kurikulum 1952 yang disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, pada kurikulum ini itu adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum 1947, yaitu mata pelajaran semuanya harus terhubung langsung dengan masyarakat seperti itu. Jadi lebih kontekstual pembelajarannya itu. Nah, kemudian kurikulum 1952 ini disempurnakan dengan adanya kurikulum 1964 atau juga disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, kurikulum ini itu menekankan kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki akademik dari sekolah dasar. Nah, yang ada 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Kemudian pada tahun 1968 dengan bergesernya sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, diganti juga sistem pendidikannya yang dipengaruhi oleh faktor ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini itu menekankan masyarakat Indonesia atau peserta didik di Indonesia untuk menjadi manusia Pancasila sejati. Nah, jadi yang kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Kemudian kurikulum 1968
diganti dengan kurikulum 1975 yang menekankan bahwa rencana pembelajaran itu harus dibahas di setiap pokok bahasan. Artinya kita bikin rencana pembelajaran di setiap satu pokok bahasan dalam satu mata pelajaran itu dimulai pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1984 diganti juga, yaitu kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984 atau disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan kurikulum 1975, hanya saja pada kurikulum ini yakni disempurnakan bahwa pembelajaran itu menempatkan siswa bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek. Nah, oleh itu pembelajaran harus bisa mengaktifkan siswa. Nah, tapi dalam kurikulum ini karena masih baru, Indonesia Merdeka, jadi guru-guru masih sangat kaget dengan harus mengaktifkan siswa dan masih terbiasa dengan mendidik siswa secara biasa seperti itu. Kemudian yakni ada kurikulum 1994, yaitu merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum ini itu banyak penambahan mata pelajaran seperti muatan lokal. Nah, jadi sehingga kurikulum 1940 ini disebut juga dengan kurikulum yang padat mata pelajaran untuk pertama kalinya. Nah, kurikulum ini disebut dengan kurikulum operasional pendidikan yang dikenal dengan KOP. Nah, kemudian pada tahun 2004, 10 tahun setelah kurikulum sebelumnya terlaksana, ada kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini udah banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menentukan pendidikan Indonesia yang lebih baik, seperti pembelajaran kontekstual, pendekatan keterampilan, integrasi mata pelajaran, penekunan, dan pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Kemudian jarak 2 tahun setelah kurikulum 2004 berjalan, ada yakni kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Nah, kurikulum ini itu menekankan pada pendidikan karakter, penyelarasan kurikulum, kewenangan penyusunan yang desentralistik, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Kemudian yakni ada kurikulum 2013, yakni kurikulum ini adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan sebagai reformasi pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum ini itu berbasis kompetensi, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendidikan karakter, penekanan literasi dan numerasi, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas dan kritisisme. Sudah banyak sekali peningkatan yang terjadi di kurikulum ini. Kemudian yakni terakhir adalah kurikulum Merdeka, yakni penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum itu dipersiapkan kepada seluruh peserta didik Indonesia agar mampu dan lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan global. Nah, kurikulum ini diperkenalkan pertama kali oleh Mendikbudristek, yakni Pak Nadiem Makarim pada tahun 2019. Jadi kurikulum ini itu sebenarnya mirip-mirip dengan kurikulum 2013, hanya saja dengan penyempurnaan yang lebih baik, seperti fleksibilitas dan otonomi sekolah. Artinya sekolah boleh menentukan materinya masing-masing. Kemudian pendidikan karakter dan soft skills, pembelajaran kontekstual, penekanan teknologi dan digitalisasi, penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa, dan pelibatan orang tua dan masyarakat, serta penyederhanaan struktur kurikulum. Yang artinya kurikulum ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.